menjumpai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, hari ini semuanya yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir? Siapa yang tidak masuk? Anggur sama anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Duduk, siap. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tema terkait dengan pentingnya bersyukur kepada Allah, wujud anti korupsi. Untuk saya bisa tahu kemampuan awal kalian dengan tema atau tujuan pembelajaran kali ini, dan untuk mengetahui gaya belajar kalian, saya ingin kalian mengerjakan dua asesmen ini. Satu, tes gaya belajar, yang kedua adalah tes kemampuan awal. Kalian masuk ya? Oke. Kalau yang atas aku pintar.id tanpa spasi. Kita break dulu karena untuk merefresh pikiran kalian. Pagi, malam. Masih ada yang belum waktu. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Pernah lihat kasus korupsi apa tidak? Pernah. Kalau pernah, berapa kerugian negara yang dialami? 271 triliun. Berarti kamu ngikuti itu, bagus. Kalau ada uang segitu nggak dikorupsi, kira-kira bisa buat apa? Jembatan, biar jembatannya lebih cepat. Bisa buat apa lagi? Jalan tol. Berarti pembangunannya lebih cepat apa tidak? Nah, ternyata itu hanyalah mimpi yang tidak akan terjadi. Kenapa? Karena uang itu ternyata sudah perasaan kalian gimana? Gimana? Kecewa, sedih, marah. Apakah cukup di situ? Kira-kira apa yang kita lakukan seharusnya? Harus ada solusi kan? Nah, solusi dari itu semuanya adalah materi kita kali ini. Persepsi. Saya tanya dulu, pembelajaran yang kemarin terkait dengan makna dan pengertian tentang syukur. Coba saya tanya salah satu anak. Silakan. Sebelum saya tunjuk, saya ingin dari kalian dulu. Syukur itu apa sih? Saya, Pak. Oke, coba. Terima kasih. Syukur adalah terima kasih. Terima kasih. Kalau syukur kepada Allah berarti terima kasih sama Allah. Oke, pintar sekali Anda, tepuk tangan. Oke, saya minta karena tadi yang dari cowok sudah ada, saya pengen yang dari cewek. Ya, silakan. Melakukan sesuatu yang disukai Allah. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang, seingat kalian, apa sih dasar dari perbuatan syukur secara Al-Quran? Surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa kalau kamu bersyukur maka akan ditambah, kalau kamu kufur maka akan disiksa. Itu sudah diilamkan, sudah diberitahukan oleh Allah. Bahkan di tafsir Al-Baghawi dikatakan la in syakartum bittaati la azidannakum bitsawabi. Kalau kamu syukur dengan cara taat, maka akan ditambah pahalanya. Kebalikannya, ketika kamu itu tidak syukur atau kufur dengan cara maksiat, maka kamu akan ditambah juga siksanya. Artinya apa? Syukur itu tidak hanya berupa lisan dan hati, tapi ada pergerakan dari aktivitas yang menunjukkan syukur tersebut. Kenapa kok ini penting saya ingatkan? Karena kalian tidak cukup memahami syukur sebagai definisi saja atau sebagai dalil saja. Kita harus memahami syukur sebagai bentuk kesatuan dari sebuah
rasa syukur dan perbuatan syukur. Makanya banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah susunan dari pengetahuan, kondisi hati, dan perbuatan. Orang tidak bisa dikatakan syukur sebelum dia tahu siapa yang ngasih nikmat. Yang ngasih nikmat kita segalanya siapa ya? Allah. Kalau yang ngasih nikmat segalanya Allah, berarti kita harus berterima kasih kepada Allah. Oke, terima kasih kepada Allah. Itu namanya pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi hati. Orang berterima kasih itu senang apa tidak? Nah, karena senang, maka syukur yang kedua jenisnya adalah senangnya hati ketika dikasih nikmat. Kalau saya kasih nikmat ternyata kamu berupa, misalkan kamu tak kasih air minum, kemudian air minumnya kamu buang, kira-kira itu bersyukur apa tidak? Nah, karena hal tersebut tidak dikatakan syukur, maka syukur yang ketiga adalah syukur berupa perbuatan, seperti yang dikatakan tadi oleh temanmu, bahwa syukur itu melakukan sesuatu yang disenangi oleh yang memberikan nikmat. Kalau Allah memberikan mata, maka matanya dipakai untuk bersyukur. Caranya apa? Dengan melihat media sosial yang baik-baik saja, matanya dijaga. Kali menjadi penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena tujuan dari pembelajaran ini adalah kamu bisa menganalisa. Kamu bisa menganalisa ini penerapan sikap syukur kepada Allah. Untuk apa? Kita khususkan babnya untuk mewujudkan sikap hati lurus. Jadi, akhir dari pembelajaran ini, kamu tidak hanya paham mengenai makna syukur, kamu tidak hanya paham mengenai dasar dari syukur secara Al-Quran ataupun hadis, tapi kamu juga tahu, oh ini loh perbuatan syukur, oh ini loh perbuatan yang kufur atau tidak bersyukur. Kamu tahu. Selain kamu tahu, kamu juga bisa mengamalkan. Ini penting anak-anak. Sebab apa? Yang disebut syukur itu tidak stakmala ni'matahu fi mahabbatihi au fi mahabbatil mungkin. Jadi ketika orang melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang yang memberi nikmat, itu baru syukur. Penting orang mempelajari syukur karena agar menjadikan hati tenang. Kalau hati sudah tenang, maka yang kedua akan berkah rezekinya. Selanjutnya kaitannya dengan korupsi apa Pak? Korupsi itu bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan kepada Allah. Gampangannya, orang korupsi itu maksiat bukan? Maksiat bukan? Korupsi maksiatnya pakai akal dia tidak. Untuk merancang korupsinya biar berhasil pakai akalnya enggak? Akalnya yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Sudah dikasih akal sehat sama Allah, ternyata dipakai untuk korupsi. Berarti dia berkhianat sama Allah tidak? Makanya orang yang syukur sama Allah nggak mungkin pakai akalnya untuk korupsi. Oke, anak-anak, saya tampilkan dulu beberapa video. Silakan dilihat. Dari dua video ini ada yang ditanyakan kantin kejujuran itu awalnya kan ambil sendiri, yang berikutnya karena ada anak yang ngambil tapi tidak bayar. Saya lanjutkan, Pak, hubungannya apa Pak kasus korupsi dengan ketidakjujuran? Anak-anak ingat bahwa orang yang melakukan maksiat itu termasuk tidak syukur. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu. Yang namanya syukur itu melakukan apa yang disenangi oleh orang yang memberi nikmat. Hubungannya apa? Ketika orang tidak jujur, tidak syukur, maka dia mau melakukan ketidakjujuran. Kenapa? Karena merasa bahwa nikmatnya Allah itu kurang banyak. Akhirnya menghalalkan segala cara dengan cara tidak jujur. Salah satu ketidakjujuran adalah dengan melakukan korupsi. Jadi orang korupsi itu adalah orang yang tidak jujur. Karena apa tidak jujur? Karena dia tidak memiliki rasa syukur. Ini kita pembelajarannya berbasis proyek. Jadi kalian akan membuat proyek per kelompok.
Awalnya saya bagi dulu kelompoknya lewat link ini. Nanti kelompoknya sudah acak. Ini adalah tim kalian. Silakan berkumpul sesuai dengan timnya. Studi kasus. Cari kasus yang ada di sekolah ini yang kalian temukan. Setelah itu kalian membuat infografis yang dari link Canva. Infografis ini nanti akan kita tempel di tempat yang dekat dengan kasus agar nanti ketika orang yang baca semoga bisa tersadar untuk tidak melakukan itu. Kenapa kok seperti itu? Karena studi kasus ini nanti selain ada kasusnya harus ada solusinya. Solusinya apa? Solusi berbasis rasa syukur kepada Allah. Sekarang yang kalian lakukan adalah rencana kerja. Kalian buat rencana dan rencana itu meliputi apa saja penugasan. Anak-anak, di link yang sudah saya berikan sudah ada materi terkait dengan korupsi dan terkait dengan rasa syukur. Kalian yang punya tes gaya belajar audio, silakan dengarkan ceramah terkait dengan korupsi, terkait dengan rasa syukur. Bagi kalian yang punya gaya belajar visual, kalian bisa melihat video YouTube animasi terkait dengan skema korupsi dan terkait dengan bagaimana rasa syukur kepada Allah. Di situ ada video yang menarik yang bisa kalian lihat. Yang kinestetik, kalian tulis setiap informasi yang kalian dapatkan. Entah itu kalian dapatkan dari video, entah itu kalian dapatkan dari audio, atau entah itu kalian dapatkan dari visual berupa PowerPoint atau berupa video skema tadi. Kalian tulis. Kenapa ini penting ditulis? Karena anak kinestetik itu kalau menulis maka dia akan lebih cepat paham. Silakan kumpul dulu dengan kelompoknya. Oke, kelompok sini ada masalah apa tidak? Ada masalah tidak? Tidak. Studi kasusnya sudah dapat. Sudah. Kasus yang diangkat apa? Mencontek di kelas. Coba saya lihat desainnya dulu. Saya lihat desainnya. Ini. Solusinya belum ada ya? Belum ketemu. Kira-kira nanti solusinya itu biar kamu lebih mudah. Itu di referensi yang sudah saya sediakan di materi di HP itu bisa kamu lihat. Oke anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, saatnya kalian publikasi hasil project. Oke anak-anak, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang telah tampil. Luar biasa sekali. Desainnya juga sudah mencerminkan kegiatan atau uraian yang ada di dalam tulisan. Anak-anak, saya ingin dari kalian salah satu menyimpulkan. Ya Pak. Oke, silakan. Kalau kita bersyukur, kita akan mengerjakan maksiat. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita. Di hasil pembelajaran ini, saya ingin kalian melakukan asesmen formatif terlebih dahulu agar saya tahu perkembangan pengetahuan kalian terkait dengan tema ini. Silakan diklik link yang sudah saya share di kalian, refleksi dulu. Pemahaman bermakna apa dari materi yang kalian dapatkan, atau hal yang sangat mengesankan bagi kalian terkait dengan materi ini apa saja? Saya Pak. Oke, Tatigo, silakan. Solusi semua masalah adalah bersyukur kepada Allah. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Tatigo. Akan keluarkan dulu HP-nya masing-masing. Kemudian ketik link yang ada di bawah itu, kemudian kalian refleksikan terkait dengan pembelajaran. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan terkait dengan bagaimana perasaanmu misalkan dalam pembelajaran ini, senang atau tidak dan seterusnya. Silakan nanti diisikan. Oke anak-anak, untuk mengetahui perkembangan kalian, untuk mendapatkan nilai, silakan melakukan asesmen sumatif dengan link yang ada di bawah ini. Karena dengan berakhirnya asesmen sumatif, artinya pembelajaran sudah kita laksanakan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.